saya yakin para kiai-kiai thariqah yang mungkin saat ini masih berada di zona jalur Habib Lutfi atau masih sangat percaya dengan Habib Lutfi, saya yakin kalau melihat fakta semacam ini, apa manuver yang dilakukan oleh Habib Lutfi saat ini mengadakan jatman tandingan, pasti mereka akan berpikir ulang, apakah ulama semacam ini akan kami ikuti? Jelas ini melawan NU. Kalau kamu tahu, Anda tahu, wahai si Arya ini yang masih membela Habib Lutfi, seandainya kalau kamu paham, orang bisa mengacak-ngacak sebagaimana di tempatnya Sunan Muria itu nisannya diganti, sejarahnya diganti, nisannya diganti. Kira-kira orang biasa mana yang bisa melakukan itu? Kalau semua orang mungkin bisa saja melakukan semacam itu. Kalau orang tidak punya power, tidak punya pengaruh, tidak mungkin sekali mau melakukan itu. Dan dia tidak akan berani. Dan saya yakin kalau orang tidak punya power, tidak punya nama, mau melakukan itu, pasti akan ditolak oleh pihak keluarga. Cobalah berpikir secara logis dalam hal ini. Kamu kowar-kowar, menantang-nantang, mencari orang, buktikan. Di sini sudah jelas buktinya, makam dipalsukan, nisan-nisan diganti. Itu Sunan Muria, kemudian ditemukan lagi di makam Demak dekat dengan Sultan Fatah. Itu ada. Mau siapa lagi yang kita tuduh? Memang mungkin, semua mungkin. Coba kita bayangkanlah secara logis. Cuma siapakah yang paling mungkin kita tuduhkan memalsukan? Apalagi dari sini Habib Lutfi ketika sudah diketahui, mungkin sudah frustasi, ketahuan atas pemalsuan makam-makam yang terjadi setelah diketahui pemalsuan makam, kemudian pemalsuan sejarah. Dan itu sudah tampak jelas ketika ada nama kakek beliau, yaitu Habib Hasyim, kalau tidak salah Habib Hasyim, itu ikut menjadi seorang pendiri, ikut tertulis, tiba-tiba tertulis nama, ada nama Habib Hasyim di situ, yaitu kakek Habib Lutfi, ikut menjadi pendiri NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan ikut mengomentari atas keprihatinan warga NU, ikut mengomentari tentang bagaimana sikap beliau Habib Lutfi bin Yahya ya, yang akan mengadakan muktamar jatman ya, muktamar tandingan, yang akan mengadakan jatman tandingan. Ini dari banyak kalangan, dari banyak kiai, terutama kiai-kiai Nahdliyin, sangat prihatin sekali atas sikap beliau yang ditunjukkan, sikap yang ditunjukkan oleh Habib Lutfi ini. Sangat memprihatinkan dan sangat disayangkan ya. Kenapa beliau yang selama ini kita tahu, kita kenal, seorang tokoh yang selalu menggembar-gemborkan, selalu mengajak umat dalam setiap ceramah beliau itu selalu mengumandangkan bahwa jangan sampai kita jadi umat itu dipecah belah, jangan sampai kiai dan para habaib itu dipecah belah, jangan sampai kiai sesama kiai itu dipecah belah, jangan sampai umat sama kiainya itu dipecah belah. Inilah yang biasa digembar-gemborkan oleh beliau dalam setiap ceramahnya. Tapi apa yang tampak, yang kita lihat akhir-akhir ini ya? Sebenarnya sikap-sikap semacam ini itu sudah ditunjukkan oleh beliau sebelumnya ketika mau diadakan rapat membahas tentang bagaimana jatman ini, kepengurusan jatman ini yang sudah demisioner, yang seharusnya ini segera diganti.
Nah, ketika mau diadakan rapat seperti itu yang diselenggarakan di Surabaya, beliau sampai membuat acara tandingan, membuat protes ya, mengajak orang-orang yang mungkin masih fanatik kepada beliau, yang masih ikut dengan beliau untuk tidak hadir. Ini sudah menunjukkan bahwa beliau itu justru telah mulai menanam bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit pecah belah di antara warga NU, di antara para kiai-kiai, di antara para ulama dengan para habaibnya. Inilah yang sangat kita sayangkan, sangat menjadi keprihatinan oleh banyak kalangan, terutama para kiai, para ulama-ulama di tubuh NU ini. Apalagi rencana beliau ini yang akan mengadakan jatman tandingan. Ini sudah jelas pembangkangan yang luar biasa sebagai warga NU. Dan kayaknya apa yang dilakukan beliau ini kayaknya ingin berdiri sendiri mengadakan jatman tandingan ini. Entah apa ya maksud politik beliau dari Habib Lutfi ini. Kenapa kok sampai bisa melakukan hal istilahnya ini sudah sangat memalukan ya. Memalukan dilakukan oleh seorang beliau, seorang Habib Lutfi ya. Seorang Habib Lutfi. Saya sendiri sebelum terjadi adanya polemik nasab ini, sebelum nasab Habib Lutfi itu diragukan, saya secara pribadi itu sangat mengagumi beliau. Bahkan konten-konten saya yang masih awal-awal itu masih banyak yang memuji beliau. Bahkan ada yang viral, bahkan ada konten saya yang viral, yaitu video shot saya tentang membahas tentang karomah Habib Lutfi. Itu menunjukkan bahwa saya masih pada fase-fase itu masih husnudon kepada beliau. Tapi lama-kelamaan husnudon saya makin lama makin terkikis oleh sikap beliau itu sendiri. Apalagi dengan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini ketika mulai jatman itu dikritisi. Apalagi ketika saya sudah tahu ternyata jatman itu sebenarnya sudah bubar. Sudah selesai kepengurusannya. Tapi kenapa beliau itu tidak mau diganti atau mengundurkan diri dan sebagainya. Tapi justru kenapa ketika ini mau dirapatkan, mau diadakan pengganti pengurus jatman, kenapa justru malah beliau menolak? Kenapa tidak malah mensupport, ayo diadakan dan sebagainya. Inilah yang membuat saya secara pribadi itu semakin ragu, dan sekarang tidak semakin ragu, dan sudah mantap sekali bahwa beliau memang betul-betul tidak baik-baik saja, tidak melakukan sesuatu kebaikan. Jadi apapun yang dilakukan beliau selama ini pun menjadi runtuh di mata saya, ataupun saya yakin juga ini di mata orang-orang yang mulai kritis terhadap beliau, yang mulai curiga kepada beliau. Saya yakin mereka juga sama merasakan bahwa Habib Lutfi yang sekarang, yang kita lihat itu sudah bukan orang yang bisa kita teladani. Jelas ini tidak bisa diteladani. Sikap-sikap seperti ini itu jelas telah memecah belah. Kalau sampai jadi dilaksanakan acara jatman tandingan itu, jelas ini akan sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali, sebagaimana sudah banyak para konten kreator, sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Ubaidillah Tamamunji dan juga ada KBN Nusantara. Ini sangat dikhawatirkan sekali. Sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena ini bisa menimbulkan perpecahan. Bagi orang yang mungkin masih ada yang mendukung Habib Lutfi, walaupun saya yakin nanti pendukung beliau persentasenya akan sangat kecil sekali setelah berbagai peristiwa ini. Tapi tetap saja ini akan menimbulkan sebuah perpecahan di tubuh para kiai-kiai NU, terutama kiai-kiai Thariqah ini.
Dan saya yakin para kiai-kiai thariqah yang mungkin saat ini masih berada di zona jalur Habib Lutfi atau masih sangat percaya dengan Habib Lutfi, saya yakin kalau melihat fakta semacam ini, apa manuver yang dilakukan oleh Habib Lutfi saat ini mengadakan judgement tandingan, pasti mereka akan berpikir ulang, apakah ulama semacam ini akan kami ikuti? Jelas ini melawan NU. Kalau mereka, para pengurus-pengurus di Jatman ya, para kiai-kiai yang masih membela Habib Lutfi, mengakui bahwa Jatman itu banom dari NU, berasal dari NU, seharusnya mereka kalau berpikir dengan logika akal warasnya, dengan logika cerdasnya, pasti tidak akan mengikuti Habib Lutfi bin Yahya ya. Ya mungkin dari sikap Habib Lutfi ini, saya yakin beliau ini sudah mulai menunjukkan frustasi ya, istilahnya ini sudah frustasi, ini sudah mungkin sudah terlanjur basah. Beliau sudah kadung terlanjur diketahui banyak makam-makam palsu yang memang itu dituduhkan kepada beliau, dan banyak masyarakat yang sudah meyakini bahwa pelakunya adalah beliau. Walaupun mungkin ada sebagian ya muhibin beliau seperti Gus Arya yang masih bercuap-cuap, yang melakukan pemalsuan makam seperti itu. Kan semua orang bisa saja melakukan hal semacam itu. Kalau kita mengikuti kata-kata si Arya ini, mencoba membela Habib Lutfi ya. Semua orang bisa membuat makam seperti itu, kemudian bin Yahya kan untuk sengaja mungkin tujuannya memfitnah Habib Lutfi. Ya bisa saja, mungkin sekali. Semua orang bisa saja mungkin sekali melakukan itu. Tapi cobalah renungkan. Sama-sama mungkin. Semua orang bisa saja mungkin. Sama-sama mungkinnya. Kira-kira siapakah yang paling memungkinkan melakukan ini? Kalau kamu tahu, Anda tahu, wahai si Arya ini yang masih membela Habib Lutfi, seandainya kalau kamu paham, orang bisa mengacak-ngacak sebagaimana di tempatnya Sunan Muria itu nisannya diganti, sejarahnya diganti, nisannya diganti. Kira-kira orang biasa mana yang bisa melakukan itu? Kalau semua orang mungkin bisa saja melakukan semacam itu. Kalau orang tidak punya power, tidak punya pengaruh, tidak mungkin sekali mau melakukan itu. Dan dia tidak akan berani. Dan saya yakin kalau orang tidak punya power, tidak punya nama, mau melakukan itu, pasti akan ditolak oleh pihak keluarga. Cobalah berpikir secara logis dalam hal ini. Kenapa kok tuduhan itu dialamatkan kepada beliau? Kamu kowar-kowar, menantang-nantang, mencari orang. Buktikan. Di sini sudah jelas buktinya, makam dipalsukan, nisan-nisan diganti. Itu Sunan Muria, kemudian ditemukan lagi di makam Demak dekat dengan Sultan Fatah. Itu ada. Mau siapa lagi yang kita tuduh? Memang mungkin, semua mungkin. Coba kita bayangkanlah secara logis. Cuma siapakah yang paling mungkin kita tuduhkan memalsukan? Apalagi ini hampir menyeluruh di Nusantara ini. Banyak ditemukan makam-makam seperti itu di Bali. Ya bin Yahya, sekali lagi banyak mengatasnamakan atas nama Ba'lawi. Coba pikirkan siapa kalau misalkan ada orang itu misalkan membuat semacam itu, berani melakukan semacam itu. Terus tujuannya untuk apa? Agendanya apa kok sampai melakukan sebanyak itu? Tidak hanya satu tempat, kalau mungkin hanya beberapa tempat. Ini banyak tempat sekali, dan yang dirubah itu tidak hanya main-main. Tidak hanya makam orang biasa yang mungkin ya bisa dikatakan kuburan kucing. Itu bisa saja dianggap sebagai kuburan atas nama Ba'lawi, para Habib ini. Ya itu mudah saja. Tapi kalau sudah makamnya Wali Songo, Sunan Muria, terus kemudian di pinggir makam-makam Sunan Ampel, siapa yang berani melakukan pemalsuan di sana? Kalau tidak orang-orang berpengaruh yang bisa mempengaruhi orang dalam. Inilah yang coba kita pikirkan. Dari sini Habib Lutfi
ketika sudah diketahui, mungkin sudah frustasi, ketahuan atas pemalsuan makam-makam yang terjadi setelah diketahui pemalsuan makam, kemudian pemalsuan sejarah. Dan itu sudah tampak jelas ketika ada nama kakek beliau, yaitu Habib Hasyim, kalau tidak salah Habib Hasyim, itu ikut menjadi seorang pendiri, ikut tertulis, tiba-tiba tertulis nama, ada nama Habib Hasyim situ, yaitu kakek Habib Lutfi, ikut menjadi pendiri NU. Ini sudah ketahuan. Dari situ sudah ketahuan, sudah nampak sekali pembelokan sejarah, pembelokan makam. Karena mungkin beliau sudah terlanjur basah ya. Sudah terlanjur basah, terus kemudian beliau coba cek ombak ya. Ya bisa saja kita anggap mungkin strategi beliau hari ini adalah cek ombak. Coba beliau melawan, mau membuat jadwal tandingan. Kira-kira nanti ada enggak yang hadir? Kira-kira nanti siapa yang hadir? Mungkin saya yakin ini cek ombak dulu. Tapi kalau betul-betul itu dilaksanakan, terlaksana, ya ini justru menjadi bumerang untuk beliau sendiri ya. Ya tentu kita sangat berharap sekali ya, sangat berharap sekali kepada beliau Habib Lutfi bin Yahya tidak melakukan manuver-manuver semacam ini. Ini tentu sangat konyol dan tentu sangat merugikan kepada beliau sendiri. Saya kira cukup sekian tanggapan atas sikap saya kepada Habib Lutfi bin Yahya. Semoga beliau tidak melanjutkan hal-hal yang semakin merugikan untuk beliau sendiri ya. Semoga umat Islam semakin terkuatkan, semakin terjalin ukhuwah Islamiyah ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.